Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk berkumpul bersama, bermajelis, beriktikaf di masjid ini sambil ngaji. Insya Allah akan membahas tentang mensyukuri. Apa yang kita syukuri? Kemerdekaan. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana merdeka itu dan bagaimana cara mensyukuri itu. Tadi disampaikan mensyukurinya dengan kemudian memperkuat keimanan dengan beribadah dan lain sebagainya. Insya Allah itulah yang akan kita coba diskusikan, dan semoga ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang dan membuat suatu perubahan meskipun kecil kepada yang lebih baik insya Allah. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum ini memang sekarang masih di bulan Agustus dan saya lihat masih merah-merah semuanya. Meskipun ada yang bawahnya hitam, ada yang bawahnya putih. Ya, tetapi semangat ini kemudian perlu kita apresiasi, tetapi juga perlu di follow up. Tidak hanya berhenti di atribut, tapi lebih daripada itu yang namanya kemerdekaan itu adalah tidak tergantung kepada hal yang lain. Kita itu disebut merdeka ketika kemudian hidup kita itu terbebas, tidak terikat sana, tidak terikat sini. Tentu tidak mungkin kita bisa lepas daripada ikatan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin tidak butuh kepada Allah. Tetapi kalau kepada makhluk, maka orang yang paling merdeka itu adalah orang yang bebas. Sehingga kalau pertanyaannya, Ustaz, apakah kita sudah merdeka? Belum, Ustaz. Kenapa? Negara kita masih begini. Apakah untuk merdeka harus nunggu orang lain melakukan sesuatu baru kita merdeka? Itu namanya nggak merdeka. Merdeka itu adalah pokoknya kita bebas. Saya tidak terikat, orang mau naik, orang mau turun, bahagia itu di tangan saya. Kebebasan itu di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Nah, kadang kita untuk bahagia itu harus nunggu orang lain susah misalnya. Itu berarti nggak merdeka sama sekali. Dan susah sekali kalau melihat orang lain senang misalnya. Itu juga tidak merdeka itu. Merdeka itu ya ketika kita alhamdulillah bisa ibadah dengan enak, bisa berbuat baik sama orang-orang sekitar yang kita cintai, terutama pasangan, anak, cucu, menantu. Nah, ini kan fasenya sudah menantu pasti sudah pada punya gitu. Yang seperti itu. Kita punya hubungan baik dengan mereka. Kalaupun mantu kok kemudian tidak ngirimin, ya nggak apa-apa, wong saya merdeka, nah, gitu. Tapi kalau bahagia kok harus nunggu dikirimin mantu, nah ini berarti kurang merdeka. Oke. Nah, jadi kemerdekaan intinya adalah kita bebas dari jeratan-jeratan makhluk yang lain. Nah, seberapa bebas kita? Oke, ala kulli hal, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang merdeka dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Nah, dan untuk mensyukuri, cara bersyukur itu banyak. Tapi paling inti, para ulama menyebutkan bahwasanya cara bersyukur paling inti itu adalah kemudian dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur, maka tambah ibadahnya. Nah, yang namanya ibadah itu apa? Ya kan, kita kan mau bersyukur dengan nambah
Ibadah, oke. Yang ditambah apanya? Apakah nambah sholat itu namanya nambah ibadah? Yang tadinya sholat duha 4 rakaat jadi 6 rakaat, nambah ibadah enggak Bu itu? Nambah, berarti nambah syukurnya juga enggak? Insya Allah. Yang tadinya cuma Senin doang, sekarang tambah Kemis. Bisa jadi. Yang tadinya cuma Senin Kemis, kemudian nambah Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Kemudian nambah Daud misalnya. Yang tadinya cuma witir doang, kemudian nambah tahajud. Yang tadinya qobliyah ba'diyah doang, kemudian nambah sholat sunnah ini itu dan lain sebagainya. Itu juga ibadah. Tapi apakah hanya itu ibadah? Ini penting. Banyak di antara kita yang kemudian mensempitkan makna ibadah hanya terbatas kepada yang ritual saja. Hanya kepada yang ritual saja. Padahal ibadah tidak hanya yang ritual. Ibu-ibu di sini ngaji, itu nggak terlalu ada ritualnya, tetapi thalabul ilmi. Ibu disebut beribadah kalau mendengarkan dan memahami dan memiliki satu tambahan informasi ilmu. Itu ibadahnya di situ. Ya walaupun begitu pemurahnya Allah sampai mengatakan, wahai Jibril catat semuanya, berikan sakinah, ketenangan buat semua yang hadir di majelis ilmu. Sakinah itu artinya apa Bu? Tenang. Makanya kalau biasanya udah mulai ngaji itu udah tenang sekali, ya kan? Apalagi yang nyender, kena kipas, tenang sekali itu. Sambil gini, udah tenang sekali itu, sakinah sekali. Nah, tapi malaikat ini agak nggak terima juga. Ya Allah, tapi ada tuh yang cuman datang ke situ tuh niatnya cuman mau ngadem, cuman mau ikut grup kajian cuman biar bisa jualan, misalnya gitu. Ya kan, kadang di grup kajian tuh ada lah yang iklan apa gitu ya. Itu gimana itu? Kok dia termasuk, apakah perlu saya catat apa enggak? Pokoknya orang ikut kajian, motivasinya apapun catat, dia tidak akan rugi. Meskipun niatnya cuman numpang istirahat misalnya. Tidak masalah. Berarti boleh nih Ustaz sambil tiduran. Ya jangan tiduran juga, nyender nggak apa-apa nyender. Oke, nah ini kajian juga merupakan salah satu ibadah. Mentaati aturan Allah juga salah satu bentuk ibadah. Meninggalkan yang haram, meskipun tidak melakukan yang wajib, itu juga ibadah. Ya, jadi ibadah itu maknanya adalah ibaratun amma yardallahu anhu. Segala sesuatu yang buat Allah ridho itu namanya ibadah. Bantu temen, ya bahkan menurut saya tidak harus melakukan sesuatu. Ibadah bisa jadi melakukan sesuatu, baca Quran, sholat, bantu temen, sodako, ngaji, cari ilmu, apalagi. Pokoknya banyak hal, ngajar, itu melakukan sesuatu. Tapi ibadah juga bisa jadi dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Menahan tidak marah, menahan tidak melihat yang haram, menahan tidak ngambil yang haram, itu juga ibadah. Bahkan malah meninggalkan yang haram lebih penting untuk kita jalankan daripada melakukan yang sunnah. Ya. Nah, bahkan dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda begini. Kun waro'an takun a'badan nas. Jadilah orang yang warok, maka kamu akan jadi orang yang paling menghambakan diri, paling beribadah kepada Allah. Jadilah orang yang warok, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah atau menghambakan diri kepada Allah. Ternyata yang paling menghambakan diri bukan yang paling panjang qiyamul lailnya, yang bukan yang paling banyak juznya tilawahnya, bukan yang paling banyak sedekahnya,
bukan yang paling sering puasanya, bukan yang paling banyak ikut grup MT-nya. Ustaz, ini sebagai saksi saya di hadapan Allah besok. Apa itu, Bu? Satu lemari isinya full seragam MT. MT ya salam, MT ini, MT itu, gitu. Ya insya Allah itu juga sebagai saksi. Ya itu bagus. Tetapi ternyata yang disebut dalam hadis itu orang yang paling menghambakan diri adalah orang yang paling warok. Warok itu apa? Warok itu tidak mengambil sesuatu yang berpotensi merepotkan akhiratnya. Padahal bisa jadi halal. Ini halal saja dia nggak mau. Kenapa? Ada kemungkinan ini nanti ngerepotin saya di akhirat. Udahlah nggak usah. Padahal halal. Apalagi yang haram jelas, goodbye, tegas dia. Tetapi kalau untuk yang remeng-remeng, dia nggak mau ngambil. Tapi kalau ada orang lain ngambil, ya monggo lah. Tidak menganggap orang itu mengambil yang haram, tapi untuk dirinya dia tidak berani ngambil. Udahlah nggak usah lah, ngapain? Nanti ngerepotin saya di akhirat. Itu warok. Lebih tinggi dari warok namanya zuhud. Zuhud lebih tinggi lagi, Bu. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan nggak punya duit, tetapi dia meninggalkan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, ini bedanya. Kalau warok nggak ada manfaatnya di akhirat, selama tidak ngerepotin akhiratnya, nggak apa-apa, masih diambil sama dia. Tapi kalau zuhud lebih dari itu, ini manfaat nggak buat akhirat saya? Kalau nggak, ngapain? Itu lebih tinggi lagi, Bu. Jadi lebih banyak lagi yang ditinggalkan kalau zuhud potensinya. Tetapi bukan berarti nggak kaya, ya. Bukan berarti tidak punya harta dan seterusnya. Kalau memang punya harta dan bisa bermanfaat, dia lakukan, dia istiqomahkan. Tetapi kalau tidak manfaat, ya buat apa? Itu zuhud. Oke, saya mengarah ke sini untuk apa? Untuk menyampaikan bahwasanya ibadah tidak hanya masalah ritual, tetapi masalah ketaatan terhadap aturan, kehati-hatian di dalam meninggalkan yang haram, bahkan yang belum sampai haram, tapi potensi ngerepotin kita di akhirat pula, itu pun ditinggalin. Inilah yang disebut sebagai ibadah. Jadi kalau sholat apa segala macam, saya yakin ibu-ibu sudah ya banyak lah ilmunya, tinggal dipraktekin kan gitu ya. Nah tapi kadang kesadaran untuk yang satu sisi ini, ibadah dengan melakukan ketaatan, dengan meninggalkan yang diharamkan. Ibadah kok dengan tidak ngapa-ngapain, itu ibadah. Kenapa? Karena hawa nafsu kita pengennya melakukan itu. Cuman kita kayak, nggak usah lah, jangan. Kenapa? Ya nanti takut ngerepotin di akhirat kelak. Udahlah nggak usah. Ini kayaknya kok Allah tidak ridho itu. Udahlah nggak usah saja. Dan ini juga sangat erat kaitannya dengan independensi. Apa itu? Ya kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Nggak usah ngomongin skup negara, pribadi personal. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan ayat yang tadi dibacakan. Terkait masalah merdeka dengan beribadah, dengan membahas dan mempelajari adab dan etika hutang piutang. Oh, itu ibadah besar, jangan dikira enggak. Karena ternyata banyak di antara kita yang tidak ada 1-2 orang yang kemudian tidak perhatian terhadap hutang piutang. Padahal di dalam Islam sudah sangat tegas memberikan etika, baik yang memberikan pinjaman ataupun yang minjem. Jangan sampai kemudian sholat kita rajin, sunnah-sunnahnya nggak pernah ketinggalan, tetapi dalam bab utang itu masalah. Ini banyak sekali. Ya. Merasa bahwasanya ya namanya soleh itu kalau tahajud. Kalau masalah utang itu nggak ada hubungannya sama soleh nggak soleh, enggak, salah. Orang nggak harus tahajud untuk jadi soleh dan seterusnya. Nah,
Kita akan bahas tentang hutang piutang ini, karena ini sangat tergantung dengan kemandirian kita dan kemerdekaan kita. Merdeka itu mandiri, tidak tergantung kepada orang. Sedangkan kalau kita punya utang sama orang, atau kita ngutangin orang, nah ini nanti sering sandra menyandra ini. Karena kalau tersandra itu merdeka nggak, Bu? Makanya kita perlu rubah mindset kita dan kalibrasi ulang. Kita coba cocokkan dengan agama, membahas utang piutang itu seperti apa, dan apakah saya sudah melihatnya juga sebagaimana agama melihatnya. Nah, ini penting. Oke, pertama begini, kita bahas dari dua sisi. Satu, pemberi utang. Dua, yang utang. Dua-duanya perlu adab dan etika. Yang pertama, yang memberi utang dulu. Memberikan pinjaman itu merupakan satu ibadah yang besar. Satu hal yang kemudian Allah perintahkan. Satu hal yang kemudian mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Rasul pernah bersabda begini, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim. Ini mohon maaf nih, ini saya ngomongin utang, ada yang tersinggung apa enggak? Ya, namanya majelis ilmu ya harus disampaikan. Namanya ilmu. Ya. Ini pokoknya ilmu tidak sedang menuduh, tidak sedang apa-apa. Ini pokoknya kita ya dalam rangka memperbaiki diri. Utang tuh boleh, tenang saja. Nanti utang tuh boleh. Tapi etikanya seperti apa itu? Tidaklah seorang muslim yukridu musliman qardon marratain. Dia ngasih pinjaman kepada orang lain 2 kali. Kecuali kana kasodaqotiha marrah. Kecuali dia seperti bersodakoh 1 kali. Jadi kalau misalnya ada orang kok ngutang ke saya 1 juta. Kemudian mau berapa bulan? 2 bulan saja. Oke. 2 bulan berikutnya dia bayar mengembalikan 1 juta kepada saya, maka seolah-olah saya sodakoh kepada orang itu 500.000. Padahal duit saya balik nggak, Bu? Tapi saya dapat uang, tapi dapat pahala sodakoh, padahal uangnya nggak hilang. Oke. Nah kemudian dalam hadis yang lain malah lebih dahsyat daripada itu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah cerita begini. Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban as-sadaqatu bi 10 amsalha. Dulu pas saya Isra Mi'raj, pas sedang sidak atau survei surga. Rasulullah kan Isra Mi'raj kan survei surga, survei neraka ya. Nah, pas survei surga itu saya melihat di pintu surga ada salah satu pintu tertulis sodakoh 10 kali lipat. Apanya, Bu? Pahalanya. Sodakoh akan mendapatkan 10 kali lipat pahala. Wal qardu bi 18. Sampingnya ada pintu lagi tertuliskan memberikan pinjaman 18 kali lipat. Tadi ngasih utang, ngasih sodakoh berapa, Bu? 10. Ngasih pinjaman? Oke. Padahal ngutangin, balik nggak duitnya? Ya belum tentu juga sih ya. Tapi kan proyeksinya, akadnya, kesepakatannya uang itu balik. Kepemilikan tidak keluar dari kita. Itu masih aset kita. Sedangkan kalau sodakoh, berarti kita dari awal merelakan secara hitung-hitungan kalkulator, ya berkurang. Tetapi kok bisa sodakoh 10 kali, ngutangin 18 kali. Kira-kira kenapa, Bu? Rasul pun bingung. Fakultu ya Jibril, ma balul qardu afdalu minas sodakoh. Jibril, aku tanya sama Jibril, kata Rasul. Kok bisa yang ngasih pinjaman itu lebih afdal daripada yang ngasih sodakoh? Kok bisa? Maka Jibril pun menjawab, li'anna sa'il yas'al wa indah. Karena biasanya orang yang minta itu tetap minta meskipun sebenarnya tidak butuh. Padahal sudah punya, tapi tetap minta. Wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajah. Dan orang yang berani pinjam
itu biasanya tidak minjem kecuali karena sudah kepepet. Inilah kenapa ngasih pinjaman lebih utama dibandingkan sedekah. Kenapa? Karena yang minjem, tentu berarti tidak semua yang minjem Ustaz. Karena saya tahu ada orang minjem kemana-mana, padahal juga nggak butuh sebenarnya pinjaman itu. Ya, ini lain cerita. Poinnya bukan di situnya, tetapi siapa yang kita bantu. Mau sedekah, mau minjemin, kalau orangnya memang kepepet dan butuh, maka akan dapat pahala lebih besar dibandingkan kemudian mereka yang minta-minta. Karena orang minta itu nothing tulus. Bahasa apa itu? Nothing tulus itu apa? Dikasih syukur, nggak dikasih saya juga nggak rugi. Nothing tulus dia. Jadi ada orang yang memang kerjaannya minta-minta. Mohon maaf, kalau membantu orang yang minta-minta, dari awal kerjaannya memang minta-minta, ini ternyata tidak sebegitu besar. Tidak sebegitu besar. Tetapi kalau bantu orang yang tidak pernah minta-minta, dan sekalinya datang, nggak pernah minta, nampaknya dia baik-baik saja, nampaknya kok kuat-kuat saja, tetapi kemudian di satu momen 10 tahun bertetangga nggak pernah dia itu kelihatan susah, dan selalu tidak pernah utang, tidak pernah punya masalah, tapi tiba-tiba datang, Bu, mohon maaf sekali, sebenarnya saya malu, tapi ini benar-benar kepepet saya, Bu. Barang dijual juga sudah tidak ada. Ini begini. Bu, mohon maaf sekali. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, Bu. Jadi sudah ketakutan dulu dia. Ini adalah orang yang sudah menggadaikan harga dirinya di depan orang untuk cari pinjaman. Maka orang yang seperti ini tuh sangat layak untuk dibantu. Maka bantu yang lebih utama adalah bantu kepada orang yang sangat butuh. Mohon maaf, Abdurrahman bin Auf itu luar biasa kayanya, Bu. Bantu Rasulullah itu luar biasa. Tetapi kata Rasulullah, yang paling berkah adalah bantuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun nominalnya nggak sebanyak itu, tahu nggak kenapa? Karena di saat yang lain belum ada, dia sudah ada. Ibaratnya gini, saya analogikan, Bu. Saya datang ke sini naik ojek. Nyampe ojek di sini bayar 20.000. Ternyata dompet nggak bawa, handphone ketinggalan, nggak bisa bayar. Terus saya, Bu, ada pinjam duit 20.000 ada nggak? Waduh, saya juga nggak bawa Ustadz, gini dan seterusnya. Oh ya sudah, akhirnya saya pakai alternatif yang lain lah, ngutang sama tukang ojeknya itu. Oke. Terus besoknya lagi saya datang ke sini, kebetulan bawa motor sendiri, bawa kendaraan sendiri, bawa duit juga dan seterusnya. Terus ibu yang kemarin saya mintai tolong karena merasa tidak enak, Ustadz, ini sekarang kalau mau pinjam 200 pun saya ada. Lah, saya udah tidak butuh. Bisa dipahami, Bu, ya? Maka 200.000 di saat saya nggak butuh itu tidak ada apa-apanya. 20.000 di saat itu bernilai tinggi sekali. Nah, maka ngasih pinjaman seperti ini adalah untuk mencari ridha Allah, pahalanya lebih besar bahkan daripada sedekah. Maka dari itu jangan pernah ngasih pinjaman kecuali untuk mencari ridha. Nah, itu. Jangan ngasih pinjaman kecuali untuk mencari ridha Allah, untuk ibadah. Nah, namanya ibadah itu pasti berkorban, Bu. Dengan tahajud itu berkorban apa enggak? Berkorban apa enggak? Berkorban, oh enak-enak tidur kok. Apalagi AC-nya agak semakin malam semakin dingin, terus selimutnya agak ketendang, jam 3:30 itu kan cocok sekali kalau kebangun terus narik selimut. Oh, itu momen paling enak itu. Terus jenengan kok kemudian, udah bangun, wudhu, dingin, sholat. Itu mengorbankan banyak hal. Ibadah tidak ada yang kemudian kita tidak melakukan pengorbanan. Termasuk memberikan hutang. Memberikan hutang itu ya punya resiko juga. Satu, uangnya tidak bisa kita kuasai selama berapa periode. Setelah itu ada potensi nggak balik pula. Ya memang dari awal harus punya kesadaran itu. Maka mohon maaf, mengkomersilkan hutang piutang itu potensinya tadi riba. Makanya ayatnya tadi kan dibaca tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba in kuntum mu'minin. Pokoknya jangan pernah berpamrih.
Selain itu juga yang namanya memberikan pinjaman itu adalah kebaikan. Jangan pernah dibatalkan dengan menyakiti orang yang kita pinjemin. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan menyakiti dan menyebut-nyebut kebaikanmu di depan orang. Kamu kalau nggak saya pinjemin kemarin, selesai itu kebaikan. Oh itu bapak itu tuh saya yang minjemin, selesai itu kebaikan. Minjemin aja, apalagi itu aib. Dia pun datang ke kita nunggu jam 10 malam bu, biar bertamu nggak kelihatan orang, anak-anak kita udah tidur, biar ngobrolnya tuh kalau bisa yang tahu cuma 2 orang aja. Bahkan malaikat kalau perlu nggak usah tahu gitu ibaratnya. Malu dia sudah datang, sudah menggadaikan, sudah kemudian gini. Kalau minta itu kan tidak ada tanggung jawab setelahnya. Orang datang minta, kita kasih, setelah itu dia cabut, dia kemana juga, dia tidak terikat oleh kita. Tetapi kalau dia kok sampai berani, 2 bulan lagi saya bayar insya Allah, itu kan berarti dia berkomitmen. Bahkan orang yang seperti ini bu, kita kerjain pun mau. Oke, saya kasih pinjaman 1 juta, tolong balikin 1,5 ya. Ya sudah deh. Ridho nggak dia? Terpaksa. Tapi yang dia mau, kenapa? Dalam kondisi sangat butuh sekali. Maka dosanya besar sekali memanfaatkan orang yang seperti itu. Karena memberikan pinjaman adalah bernilai ibadah. Oke. Dan kita harus peka. Sekarang itu kan lagi banyak yang namanya pinjol. Pinjol itu ya memang, kalau mau nyalahin orang sih gampang sih bu ya. Wah ini masalah regulasi, ini masalah apa? Ini salahin semua orang salah. Tetapi kan kembali lagi, namanya merdeka itu kita tidak tergantung kepada orang. Yang bisa kita kontrol diri kita, ya kita yang kita kontrol. Di luar yang tidak bisa kita kontrol, kita tidak usah terlalu pikirkan. Tidak usah terlalu terbebani. Nah akhirnya pinjol itu bisa jadi terjadi bukan karena ya mungkin kita tidak terlibat di pinjol, tetapi bisa jadi sebuah kezaliman. Kalau sampai ada saudara kita, kok gara-gara tahu reputasi kita tentang memberikan pinjaman itu susahnya luar biasa, udah gitu suka mengungkit-ungkit, udah gitu suka bikin malu, akhirnya saudara kita daripada minjem kita lebih baik pinjam ke, berarti ada peran kita nggak di situ? Ya kan? Maka kita sebagai muslim tolong punya moto, punya visi hidup, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat untuk sekitarnya. Ya katakanlah kok kebetulan manfaat saya, ilmu nggak terlalu punya, bisnis nggak punya, tapi duit lebih mah ada dikit. Kok kemudian ada orang pinjam dan memang membutuhkan. Tentu ini kita baik harus, bodoh jangan. Tentu nanti kita akan bahas satu hal lagi. Bisa jadi kita ini terlibat di dalam merebaknya pinjaman online bahkan di tetangga-tetangga kita. Bisa jadi karena kita tidak peka, akhirnya mereka lebih memilih jalan itu dibandingkan kemudian kepada kita. Nah, ini penting nih. Jadi ini evaluasi buat mereka yang kaya-kaya, yang alhamdulillah diberikan uang lebih. Tapi bahkan bu, untuk memberikan pinjaman tuh nggak perlu uang lebih kan? Perlu niat lebih. Karena berapa sering kemudian orang yang kayanya lebih, utangnya lebih banyak. Kadang orang yang hidupnya sederhana malah utangnya nggak ada. Kenapa? Karena dia punya komitmen yang lebih. Oke. Lanjut. Nah, maka tadi kita sampaikan bahwasanya ibadah memberikan pinjaman adalah ibadah yang sangat besar. Maka dari situ kita perlu rambu-rambunya, adab dan etikanya. Apa etikanya? Pertama adalah menunggu sampai mampu bayar.
Dari awal kita memang motivasinya adalah untuk memberi pertolongan. Kalau sudah dikasih, oke Pak atau Bu, 1 bulan ya, 1 bulan insya Allah duit saya ini nganggur, tapi bulan depan duit ini sudah dialokasikan untuk sesuatu, jadi tolong bulan depan bayar ya. Oke, maka ketika nyampe bulan depan kok tidak dibayar, kita punya hak untuk nagih. Lebih daripada itu, bahkan boleh sedikit memaksa untuk orang itu menjual aset jika ada. Aset yang memang bisa dijual. Ya. Tetapi kalau alhamdulillah kok kita longgar, maka kalau bisa kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Kapan kira-kira bisanya lagi? Paling bulan depan. Ya sudah, tidak apa-apa. Maka wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, kata Allah. Kalau memang orangnya kok susah, ya tunggu. Kalau bisa kamu tunggu sampai dia mampu, insya Allah pahalanya lebih gede. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih-lebih lagi kalau kamu gugurkan kewajiban dia, itu jauh lebih baik. Oke. Nah, dan dikatakan barang siapa yang menyelesaikan urusan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan selesaikan urusan dia di akhirat, di hari kiamat. Jadi Bu, kalau kita kok menjadi solusi buat orang lain, kawan saudara kita, kawan kita, tetangga kita, maka insya Allah Allah besok yang akan ngurusin kita ketika di akhirat. Gak usah kok nyampe akhirat, di dunia saja kadang kita masalahnya diurusin sama Allah. Kenapa? Kita punya motivasi, punya keinginan untuk menjadi manfaat buat orang lain. Penting. Hidup harus punya manfaat buat orang lain. Jangan sampai hidup kok mentalnya pengen mendapatkan sesuatu dari orang lain terus. Pengen ngerepotin orang lain terus, itu masalah besar. Masalah besar. Kalau sebaik-baiknya orang adalah yang memberikan manfaat buat orang lain, berarti sebaliknya, seburuk-buruk orang adalah yang suka ngerepotin orang lain. Udah gitu, ngerepotin orang kok jadi cita-cita, itu salah. Sebagian orang cita-citanya ngerepotin orang lain. Mohon maaf, saya sampaikan apa? Saya pokoknya tahu usia 60 mau pensiun, habis itu mau beli rumah di puncak, habis itu pokoknya anak-anak taunya ngirimin saya terus. Ini berarti punya cita-cita ngerepotin anak itu orang lain, bukan Bu? Orang lain lah. Itu kan orang juga, itu hamba Allah juga, dia punya kebutuhan juga. Bu, ya cita-cita tuh jangan begitu. Ya Allah, pokoknya saya pengen sehat walafiat sampai akhir hayat. Saya pengen punya kemandirian finansial sampai akhir hayat. Kalau saya melihat cucu-cucu saya ngumpul, saya bagi-bagi semuanya. Sekolah ke sini, saya yang bayar. Saya lebih punya wibawa. Cita-cita tuh begitu. Cita-cita saja kok sudah pengen ngerepotin orang. Jangan sampai, Bu. Kalau terpaksa, maka enggak apa-apa minta tolong anak. Itu adalah hasil kerjamu. Tidak apa-apa, tapi jangan cita-cita. Masa pengen ngerepotin anak kok cita-cita, itu jangan Bu. Pengenlah jadi orang yang mandiri, yang manfaat sampai akhir hayat. Nah terus kalau gitu terus kapan istirahatnya? Kapan Bu istirahatnya? Hidup itu berjuang. Kalau mau istirahat ya jangan, ya setelah hidup, setelah meninggal, baru semoga tempat peristirahatan kita nyaman, kan itu ya. Jadi kalau masih di dunia ini tuh tidur itu bukan sebagai tujuan, tapi tidur adalah supaya besok bisa bermanfaat lagi, kan gitu. Motivasinya kan begitu, supaya besok kemudian bisa jalan-jalan lagi, bisa kemana-mana lagi, manfaat lagi, beredar lagi. Ini teorinya begitu, Saya pun juga apakah beneran hidup saya begitu? Ya, ini kita saling menasehati. Saya pun juga mungkin masih berat untuk menjalankan itu. Tapi visi kita, misi kita seperti itu. Oke. Bahkan dikatakan begini, Bu. Man anzara mu'siran kana lahu kulla yaumin shadaqah. Wa man anzarahu ba'da halihi kana lahu mithlahu fi kulli yaumin shadaqah. Barang siapa yang kemudian memberikan tangguhan lebih, waktu lebih kepada orang yang pinjam kepada kita, maka dianggap setiap hari dia seperti bersodakoh.
Ini ada orang minjem ke saya 1 juta misalnya. Minjem ke saya 1 juta, kemudian kapan mau dibalikin? Sunnahnya begitu, Bu. Kapan mau dibalikin? Ya bulan depan deh. Oke. Tanggal 1 Agustus minjem, berarti tanggal 1 September mau bayar. Oke. Tanggal 1 September jatuh tempo. Maka kalau orang itu bayar di tanggal 1 September, maka seolah-olah saya sedekah kepada dia 500.000. Tetapi ternyata pas tanggal 1 September kita tanya, Bu, gimana? Sudah ada apa belum? Terus bilang, mohon maaf sekali Pak, ini kemarin anak saya tiba-tiba masuk IGD, anak saya tiba-tiba ini itu apa segala macam. Akhirnya, nah, terus gimana? 1 bulan lagi deh saya minta tambahan waktu 1 bulan lagi. Maka semenjak tanggal 1 September, setiap hari seolah-olah kita sedekah 1 juta kepada orang itu. Berarti sampai 30 hari berapa juta, Bu? 30 juta. Besarnya pahala yang akan didapatkan orang yang kemudian mau memberikan penundaan kepada orang yang yang menghutang kepada kita. Oke. Kemudian, kalaupun menagih, tolong tagihlah dengan baik-baik, Bu. Jangan pakai debt collector. Ya, debt collector kalau baik-baik juga nggak apa-apa. Debt collector itu artinya orang yang menagih utang. Tapi kan kesannya kalau kita itu debt collector itu preman, urakan, dan seterusnya, mengerikan, dan seterusnya. Oke, kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda begini, rahimallahu rajulan, Allah itu merahmati orang, Allah itu memberikan kasih sayang kepada orang, samhan, yang kemudian dia itu orangnya nggak repot, orangnya nggak ribet. Di dalam apa? Idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada, yaitu orang yang nggak ribet, orang yang nggak repot, orang yang kemudian menyampaikan atau berbelas kasih ketika menjual, membeli, dan nagih. Ini Bu, ibu-ibu tolong jangan jadi orang yang tidak menunjukkan rahmah, kasih sayang ketika melakukan transaksi jual beli. Saya melihat beberapa orang itu kalau transaksi jual beli itu juteknya minta ampun, maksanya minta ampun, akhirnya pedagangnya sampai harus ngalah, adalah daripada ribet ya. Misalnya, bang ini berapa? 15.000. Nih 10 saya ambil. Langsung begitu, padahal belum deal. Ada Bu yang begitu. Nah ini ngeri nih, gak boleh begitu tuh. Tidak menunjukkan kasih sayang. Oh ini berapa Pak? Oh 15, oh 12 boleh gak? Nawar gak apa-apa, nawar itu satu hal yang gak masalah. 12 lah Bang. Kan kata-katanya enak, bukan, oh di sana 12, ini nyakitin sekali Bu. Tolong jual beli pun tunjukkan kita tuh seorang muslim. Terutama juga ketika nagih. Gimana? Tagih yang baik-baik, dengan cara yang baik. Jangan kemudian mengancam. Apalagi kok saya akan buka aib kamu di sini. Wah, dosa besar itu. Ya, jenengan kalau punya orang yang utang kepada jenengan, maka tolong yang baik nagihnya. Tetap ditagih, tagih itu enggak apa-apa, itu hak kita. Tetapi tolong dengan cara yang baik-baik. Aduh, padahal saya butuh sekali ini. Ya sudah, kira-kira ada barang yang bisa dijual apa enggak? Itu enggak masalah. Enggak masalah. Gitu. Oke. Kemudian kalau bisa, yang terakhir adalah kalau bisa malah memutihkan pinjaman. Itu jauh lebih oke. Ya sudahlah, kalau gitu kamu adanya berapa? Saya cuma ada 500.000 ini. Yang 500 bulan depannya. Ya sudah 500 aja, yang 500 buat kalian. Oh terima kasih segala, itu luar biasa. Dan Bu, begini. Kenikmatan yang baik itu adalah ketika kita berbuat sesuatu dan kenikmatannya baru muncul setelahnya. Itu yang hakiki. Karena ada beberapa kenikmatan yang nikmatnya itu cuma pas melakukan, setelahnya penyesalan. Misalnya, jenengan makan makanan yang enak sekali sampai banyak. Itu nikmat nggak Bu? Misalnya pas pengen makan daging ini itu wagyu apa segala macam, makan steak ini, wah enak sekali. Tapi setelah itu, duh kolesterol, duh lemak, duh ini. Ini kan nikmatnya pas melakukan, tapi setelahnya malah penyesalan. Beda dengan ibu kok nolong orang, pas melakukan berat, tapi setelahnya baru nikmat.
Nikmatnya itu setelah nolong, setelah melakukan itu, terus dia melihat dia terbantu dan mereka senyum, itu membuat kita tuh kayak Allah, alhamdulillah bisa bermanfaat buat orang. Itu nikmatnya luar biasa, leganya luar biasa. Tetapi kalau jangan kok kalap makan makanan, wah tak semuanya dibeli dimakan, biasanya setelah itu muncul penyesalan. Nah, itu berarti bukan kenikmatan yang kita inginkan. Kenikmatan yang kita inginkan adalah kenikmatan yang kita sudah nggak ngapa-ngapain, nikmatnya masih ada, nah, gitu. Oke. Nah, salah satunya adalah kalau bisa memutihkan hutang. Oke, ini etika bagi mereka yang mau memberikan pinjaman. Wah. Tapi di satu sisi, orang yang minjem juga harus lebih belajar etika lagi. Jangan kemudian hadis-hadis yang tadi saya sampaikan itu dipakai oleh orang yang mau minjem. Bu, tahu nggak Bu? Kalau minjemin 2 kali itu sama dengan sedekah 1 kali. Bu, tahu nggak Bu? Minjemin orang tuh 18 kali lipat. Kalau sedekah cuma 10 kali lipat. Jadi gini Bu, 500 ada nggak? Itu. Oh ternyata mau minjem, hadis dipakai buat minjem. Ini salah pakai ini. Harusnya hadis tentang kayak gini yang tahu adalah orang yang mau minjemin. Jangan kemudian dipakai oleh orang yang mau minjem. Salah itu, salah pakai itu. Seringkali ayat Al-Quran hadis salah pemakaian. Ya, orangnya kemudian menggunakan itu sebagai modus. Oke, nah tadi memberikan pinjaman adalah ibadah yang diridhoi oleh Allah. Maka yang namanya ibadah, satu, harus tulus ikhlas mencari ridho Allah. Yang kedua, jangan dibatalkan dengan menyakiti orang yang kita bantu. Yang ketiga, tolong perhatikan adab dan etikanya. Oke, itu etika minjemin. Yang berikutnya adalah etika minjem. Nah, kita sebagai orang harus paham juga hal ini. Rasulullah itu dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim pernah seringkali tertangkap oleh para sahabat membaca satu doa yang membuat bertanya-tanya. Apa? Rasulullah itu sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari perbuatan dosa dan hutang. Rasul seringkali baca doa, ya Allah aku berlindung dari dosa dan Kalau berlindung dari dosa, aneh nggak Bu? Tidak, kita sudah paham. Tapi para sahabat Nabi, ya Rasul kok minta perlindungan dari hutang disandingkan dengan dosa? Apakah kemudian hutang itu dosa? Apakah begitu? Itu pertanyaan yang ada di sahabat kurang lebih seperti itu. Ini kok disandingkan dengan dosa? Kenapa kok seringkali kemudian meminta perlindungan dari hutang? Apakah kemudian hutang itu dosa? Takutnya para sahabat begitu. Ya. Ya. Karena ya mungkin ada yang punya hutang juga, kan gitu ya. Nah, apa kata Rasulullah? Faqala lahu qail inna rajula, maka Rasul pun menjawab, inna rajula, bukan karena dia dosa. Inna rajula. Kenapa kok saya meminta perlindungan dari hutang? Karena orang itu idza gharima, kalau sudah terlanjur ngutang, hadatsa fakadzaba, kalau ngomong suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji suka mengingkari. Itu tabiat orang ngutang. Ngutangnya enggak dosa, tapi seringkali menimbulkan dosa. Maka ngutang boleh, tapi pastikan utang kita tidak menimbulkan dosa ini. Kalau ngutang, jangan diikuti utang kita dengan berbohong. Jangan diikuti hutang kita dengan kemudian mengingkari janji. Dan kadang Bu, kita tidak cuma berbohong. Orang ngutang itu kadang tidak cuma berbohong, tapi ngajarin keluarganya untuk berbohong. Kalau si bapak itu datang bilang bapak nggak ada ya, itu ajaran siapa itu? Ajaran orang yang ngutang itu. Ya. Kenapa? Karena begini, ini masalah kepercayaan, ini masalah hak orang lain. Orang sudah memberikan kepada kita pinjaman, artinya dia sudah memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada orang tersebut. Ibu minjemin orang nggak mungkin dipinjemin. Ada orang minjem ke ibu, nggak mungkin ibu pinjemin kecuali ibu sudah yakin betul sama orang itu, ya nggak?
Bahkan saya ilustrasikan begini, Bu. Saya diundang ke sini, berarti kan ibu-ibu husnudon saya orang baik, Bu ya. Saya orang baik, Bu ya. Itu kan husnudon ibu begitu. Ya, oke. Bahkan saya sudah 2 kali kalau nggak salah ke sini. Berarti kan, wah ini orang baik betulan, sampai 2 kali diundang. Saya orang baik, Bu ya. Oke. Setelah ngaji, saya mendekati salah satu jamaah dan bilang, Bu, 1 juta dulu ada nggak? Kira-kira dikasih nggak, Bu? Kalau saya kemudian habis ini saya mau pinjam duit gitu, saya kebetulan anak saya gini, saya kira-kira mau dipinjemin nggak, Bu? Cengar-cengir, enggak minjemin nggak apa-apa, wajar, Bu. Saya juga kalau didatengin ustadz saya juga nggak terlalu minjemin juga, ntar dulu gitu. Ada keraguan nggak, Bu, untuk minjemin saya? Oh, ada yang bilang enggak, ada yang bilang ada. Artinya, ibu-ibu percaya nggak tentang apa yang saya ucapkan terkait masalah nasihat agama? Dulu kalau nggak salah ngomongin waris di sini. Ibu percaya, nyatanya ngundang saya lagi, berarti kan percaya. Tetapi untuk masalah utang nanti dulu. Berarti kepercayaan ibu kepada orang yang sampai dikasih pinjaman itu lebih tinggi dibandingkan kepada ustadznya. Ya enggak? Sama ustadznya nggak terlalu percaya malah kalau ngomongin utang. Tetapi kalau sama orang itu ngasih pinjaman kan berarti udah percaya sekali. Maka kita kalau minjem ke orang, kok orang itu ngasih pinjaman ke kita, ketahuilah orang itu udah percaya sama kamu melebihi percayanya sama ustadz. Maksudnya gitu, Bu. Maka tolong jaga kepercayaan itu. Wong dia itu ustadznya mau minjem aja mikir, ke kamu tuh udah dipinjemin, berarti kan sudah percaya sama kamu. Kok malah dicidrai, itu masalah besar. Maka kalau memang belum mampu untuk bayar, ngomong, jangan malah menghindar. Banyak orang minjem duit, datang jatuh tempo, ngutang tanggal 1 Agustus, tanggal 1 September di WhatsApp. Assalamualaikum, cuman salam, nggak dijawab, Bu, sudah. Centang biru tapi nggak dijawab. Habis itu ditanya, apa kabar? Udah langsung, kenapa sih? Loh, kok kenapa sih? Nanya kabar kok kenapa sih? Gitu kan. Ya, sudah sensitif dulu. Nah ini jangan sampai terjadi. Kalau mau pinjem, tapi jangan sampai pas minjem terjadi yang seperti ini. Karena minjem itu tidak dosa. Boleh, kalau butuh boleh minjem itu. Tapi tolong jangan sampai minjemnya kita menimbulkan dosa yang lain. Apalagi gimana kabarnya, sudah gajian belum suamimu? Langsung ternyata tinggal centang 1, foto profilnya hilang. Apa itu, Bu, maksudnya? Udah diblok ya? Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, Bu, orang ngasih pinjaman ke orang lain berarti yang ngasih pinjaman itu sudah percaya dengan level yang tinggi. Jangan cidrai itu. Saya simulasikan tadi, bahkan kalaupun saya yang minjem, padahal saya sudah dianggap orang baik sama ibu-ibu pun, tidak semuanya minjemin ke saya. Berarti kan percayanya ke orang yang minjem itu lebih tinggi dibandingkan kepada ustadznya kan? Oke. Kemudian, hutang itu boleh, tapi hutang tidak selesai itu bukan hanya urusan duniawi. Hutang itu akan dibawa ke akhirat kalau tidak beres. Ya, maka nanti yang namanya punya utang wajib dari awal, etikanya adalah punya komitmen untuk mengembalikan. Karena sebagian orang ada orang yang minjem tapi tidak punya komitmen untuk mengembalikan. Memang mau minjem habis ini kabur, minjem kabur. Dan itu jadi penyakit, Bu. Mohon maaf, itu jadi penyakit itu. Dan kita perlu, kalau itu kok ada saudara kita, Bu, perlu kita deketi, perlu kita nasihati. Saya sayang sama kamu. Saya tidak mau kamu dalam kondisi ngutang kabur. Bukan karena nanti mbakmu ini diteror juga, bukan masalah itu. Saya peduli, saya nggak mau ngelihat kamu susah, kamu tuh adik saya. Misalnya begitu. Itu benar-benar perlu diajak ngobrol, disentuh hatinya. Bukan malah dijauhi, kamu tuh ngerepotin dari dulu, dari kecil ngerepotin. Dulu saya enak-enak
menjadi anak tunggal dari bapak ibu, gara-gara ada kamu, akhirnya saya cuci piring ikut, ngomong kamu juga ikut, terus pokoknya dari kecil adik kamu itu ngerepotin saya terus. Kan kadang seperti itu, jangan seperti itu. Karena yang namanya menasehati itu satu dasarnya, peduli. Bukan ingin merendahkan, tapi karena ada rasa kasih sayang, punya kepedulian. Kalau dari awal kok pengen menghakimi, ya sudah, nggak akan nyampe. Tapi kalau dari awal kok rasa karena peduli, itu insya Allah yang dinasehatin pun akan tahu, akan sadar. Yang dari hati nyampe ke hati. Yang dari ego akan dilawan dengan ego, pasti itu. Oke. Dan dalam satu hadis dikatakan begini, hutang itu tidak beres sampai akhirat. Dikatakan bahwasanya Rasulullah pernah suatu ketika ada seseorang di zaman Nabi yang wafat. Kemudian setelah wafat dimandikan, dikafani dan dibawa jenazah itu kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk minta disolati. Disolati kok disolati Rasulullah itu kan luar biasa, Bu. Tetapi sebelum mensolati, Rasulullah punya kebiasaan nanya, orang ini punya utang apa enggak? Orang ini punya utang apa enggak? Dan punya peninggalan yang bisa dipakai untuk bayar utang apa enggak? Kalau tidak punya utang, Rasulullah sholatin. Kalau punya utang tapi punya harta untuk membayar utangnya, maka Rasul pun nyolatin. Tapi kalau punya utang tapi tidak ada harta untuk membayarnya, Rasulullah mengatakan, "Shollu ala akhikum." Ya sholatin aja, kalian aja deh yang nyolatin. Wajib disolatin orang punya utang itu, tapi orang-orang yang punya jabatan tertentu, yang terpandang, itu dianjurkan untuk tidak ikut nyolatin, supaya sebagai sanksi sosial. Tapi tetap harus disolatin, tidak boleh tidak. Nah, kemudian Rasul nanya, ini orang punya utang apa enggak? Dinarun ya Rasulullah, beliau punya utang 2 dinar. Oh ya sudah, kalian aja yang nyolatin. Rasul nggak mau nyolatin jenazah tersebut, sahabat tersebut. Tapi kemudian ada seorang yang luar biasa bernama Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinaroni alayya, 2 dinar itu biar saya yang nanggung dah, utangnya lunas. Rasul konfirmasi lagi, betul, kamu nanti yang bayarin? Iya. Orang ini berarti lunas utangnya? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, ayo. Akhirnya Rasul pun mau untuk mensolati. Apakah sampai sini ceritanya? Belum. Setelah itu kemudian dikuburkanlah, dan selesai dikuburkan, hari berikutnya Rasul ketemu dengan Abu Qatadah yang jamin utangnya almarhum. Apa kata beliau? Rasul nanya, ya Rasulullah, ya Abu Qatadah, madza fa'ala dinaron? 2 dinar kemarin apa kabarnya? Maksudnya apa, Bu? Udah dibayar apa belum? Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, tuwfiya bil ams. Ya Rasul, baru kemarin dia wafat. Maksudnya apa? Maksudnya apa, Bu? Loh, Rasul kan baru kemarin dia wafat. Kok nanya sudah dibayar atau belum? Maksudnya apa? Sudah dibayar atau belum? Berarti belum dibayar. Oh, ya sudah. Berlalulah hari itu. Hari berikutnya Rasul ketemu lagi Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah, gimana yang kemarin? Ya Rasulullah, qadaituhuma. Aku telah menyelesaikan hutang 2 dinar itu. Apa kata Rasulullah? Al-an barudat jilduh. Nah, baru sekarang orang itu kulitnya dingin. Berarti kemarin, Bu, pas belum dibayar kulitnya, padahal udah ada yang nanggung, Bu. Gimana kalau nggak ada yang nanggung? Ngutang boleh nggak? Tapi tolong perhatikan ini juga, pertimbangan ini juga. Karena Rasul juga pernah mengatakan begini, man akhadha amwalan nas yuridu atlafaha atlafahullah, yuridu itlafaha atlafahullah, wa man akhadha amwalan nas yuridu addaha addahullah. Barang siapa yang mengambil atau ngutang dari orang lain, kok dia punya komitmen untuk bayar, Allah mudahkan sampai lunas. Tapi kalau orang kok kemudian ngambil harta orang, tidak punya komitmen untuk bayar, Allah hancurkan, binasakan uang itu. Harta itu akan hilang dan dia nggak bisa bayar. Makanya, Bu, amalan biar cepat lunas apa? 1, komitmen bayar, titik. Niat baik untuk bayar, titik, Bu. Jangan malah kemudian kesana kemari cari amalan. Mohon maaf, ada sebagian orang yang salah dan ini fatal. Punya utang 500 juta,
stres tidak mampu bayar, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bawa sepeda motornya, disedekahkan, berharap dapat berkali-kali lipat. Ini salah besar. Kamu punya utang 500 juta, sisa aset yang bisa dijual tinggal motor, kok malah sedekah? Cicil. Jangan kemudian sedekahin, seolah-olah kalau sedekahin kemudian dia lepas tangan. Pokoknya ya Allah selesaikan. Enggak begitu caranya. Komitmen dulu, punya komitmen untuk melunasi. Allah pasti akan mudahkan gitu. Nah, yang mana kalau sampai tidak kebayar, apa yang terjadi, Bu? Sampai meninggal nggak terbayar, apa yang terjadi? Di akhirat besok akan kemudian ditagih lagi sama yang ngutangin. Masalahnya di akhirat sudah di sana sudah nggak ada uang rupiah lagi, udah nggak laku, Bu. Bawa pun nggak laku, apalagi memang nggak bawa. Apalagi nggak bawa. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Ya sudah, amalan baik yang kita lakukan, sholat kita, ngaji kita, puasa kita, tahajud kita, deres kita, itu yang menikmati bukan kita, tapi orang lain yang pinjem, yang ngasih pinjaman kepada kita. Itu pun kalau lunas. Kalau ternyata udah amalannya dikit, utangnya banyak, apa yang terjadi? Dosa dia akan kemudian ditanggung oleh yang minjem. Ngeri nggak, Bu? Tapi untungnya Allah itu luar biasa baik, Bu. Jadi kalau ada dua orang sedang, jadi Allah angkat tangan kalau ada dua orang sedang bertikai seperti itu. Bahkan Rasul mengatakan, yughfaru lisyahid kulla dzanbin illa ad-dain. Orang yang mati syahid VVIP masuk surga tanpa hisab. Gitu? Kecuali kalau punya utang, nggak jadi. Kalau punya utang, nggak jadi, selesaikan dulu sama dia. Bu, bukan urusan saya itu. Itu kata Allah kurang lebih seperti itu. Ya. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, Bu, yang lebih ngeri lagi daripada itu. Ada orang hidup, perang, meninggal, mati syahid, dihidupkan lagi, ikut perang lagi, meninggal lagi, mati syahid, dihidupkan lagi, ikut perang lagi, mati syahid lagi, 3 kali mati syahid, tapi punya utang, nggak jadi masuk surga. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Syahid semuanya. Syahid husnul khotimah nggak, Bu? Kurang husnul khotimah apa? Tapi nggak masuk surga gara-gara punya utang. Maka harus kita selesaikan. Dan untungnya Allah itu baik. Seketika dua orang itu kemudian saling bertemu. Dua orang itu saling bertemu, yang satu nuntut, yang satu dituntut. Allah menawarkan kepada yang nuntut. Lihat itu. Apa itu? Ya Allah, itu istana kok bagus banget, punya siapa itu ya Allah di surga? Itu punya kamu kalau kamu mau tidak menuntut orang ini. Kalau kamu mau mengikhlaskan orang ini, tidak menuntut orang ini, maka itu istana buat kamu. Nah, maka orang ini bisa jadi kepincut, ya sudah ya Allah, orang ini saya bebaskan tapi saya dapat istana itu. Itu ibaratnya kayak dibayarin sama Allah. Iya kalau orangnya kok mau. Kalau orangnya kok bilang, ya Allah istana kayak gitu saya udah banyak, saya emang gedek aja sama orang ini, selesai, Bu. Ya. Kalau dosa kita kepada Allah bukan menyepelekan, tapi Allah itu Ghafurun Rahim. Tapi kalau urusan sama orang, jangan pernah sepelekan, jangan pernah meninggal kok punya urusan sama orang. Oke. Nah, kemudian dalam satu hadis dikatakan begini. Tadi kan saya menyampaikan, kalau orang kok niat mau bayar, itu pasti kebayar. Nah, niat itu biasanya akan menimbulkan komitmen. Komitmen ini yang membuat Allah akan mudahkan. Karena saya lihat banyak orang tidak ada komitmen untuk bayar utang. Dengan apa? Akhirnya nampak sekali fenomena-fenomena yang sangat-sangat aneh. Yang ngutang kemana-mana naik mobil. Yang minjemin duit kemana-mana naik motor, bahkan naik gojek, naik angkot dan lain sebagainya, dan merasa wah saya nggak punya duit. Apalagi malah begini bilangnya, lagian kamu kemana aja, kemarin saya punya duit nggak nagih, sekarang saya nggak punya duit. Loh, pada dasarnya tuh yang wajib bayar inisiatif untuk menyelesaikan itu yang utang. Jangan kemudian malah membebani yang memberikan utang. Kamu tuh udah dibantu malah kayak gitu. Nah itu penting sekali. Oke, kemudian
Dalam satu hadis begini disampaikan. Ini kisah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini kisah orang Yahudi zaman dulu, zaman Bani Israel. Dua orang, yang satu punya utang kepada yang lain. Yang punya utang ini kemudian harus pergi ke pulau seberang. Dan kemungkinan nggak balik lagi, transmigrasi. Dan punya utang. Akhirnya minta izin, setelah minta izin kemudian dikasih izin. Setelah dikasih izin kemudian yang punya utang ini pindah ke Sumatera, misalnya gitu. Pas pindah ke Sumatera, dia punya duit. Dan pas punya duit, dia pengen bayar utangnya kepada saudaranya yang di Jawa. Atau yang di Kalimantan, yang agak jauhan. Dia tidak punya ongkos untuk ke sana, tidak memungkinkan untuk kemudian ke sana hanya sekedar bayar utang. Kalau zaman sekarang sih handphone selesai, Bu ya. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan uang ke dalam botol, botol itu dilarung ke, ya Allah, ini saya mau bayar utang buat dia, tolong sampaikan ya Allah. Dan sampai. Allah yang menyampaikan niat baik orang yang mau bayar utang. Maka amalan paling baik untuk bayar utang adalah satu, Bu, komitmen. Oke, itu jadi satu hal yang sangat penting sekali. Nah, maka tadi saya sampaikan, Bu, ini terakhir. Ini sampai jam 11 saja, Bu ya. Oke, terakhir. Ngutang itu boleh, tapi tolong perhatikan etika dan adabnya, karena utang meskipun boleh seringkali menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Dan sekarang banyak sekali yang mengeluhkan, kenapa kok orang banyak terjerat pinjol, Bu? Mereka mengatakan masalahnya yang kaya-kaya pada nggak minjemin. Gitu nggak, Bu? Salah nggak, Bu, yang kaya nggak minjemin kepada yang miskin itu, Bu? Yo agak salah, tapi ya itu hak dia, mau duit-duit dia cari ke sendiri kok, nggak ngerampas punya orang kan. Tetapi yo bisa jadi menjadi atau ikut andil di dalam merebaknya pinjaman online, kan begitu. Tetapi, Bu, saya ketemu banyak orang baik, itu bukan mereka tidak mau minjemin. Susah mencari orang kaya yang baik yang mau minjemin, betul itu. Tapi tahu nggak, Bu, lebih susah lagi orang kaya itu ya. Yang miskin bilang, Ustadz, kita kenapa terjerat pinjol, terjerat pinjaman yang berdosa. Ini tidak ngomongin pinjaman yang riba, Bu. Ini masih ngomongin pinjaman biasa yang tidak riba. Itu saja dosanya besar, potensi dosanya besar. Dia mengatakan nih, Ustadz, saya itu kenapa kok terjerat kepada pinjaman yang salah? Itu karena saya cari orang baik yang mau minjemin susah. Itu benar atau tidak, Bu, fenomena itu? Benar itu, memang begitu. Orang mau minjem tuh susah cari orang baik yang mau minjemin. Orang kaya yang baik jarang, Bu. Tapi orang yang kaya itu pun curhat, Ustadz, bukan saya tidak mau minjemin, saya susah cari orang yang mau minjem tapi amanah. Jadi ini koreksi dua pihak. Yang minjemin yo tahu diri, yang minjem, yang minjemin itu tahu etika dan adabnya, yang mau minjem itu tahu diri, tahu etika dan adab. Kalau tidak penting-penting amat, enggak usah. Kadang cuman karena malas, sudah kebelet pengen punya mobil, akhirnya dipaksa ngutang. Padahal akhirnya mobil cuman di garasi seminggu, bahkan 2 minggu keluar sekali, sebulan keluar 2 kali, Bu. 2 minggu cuman dipakainya sekali, dicucinya seminggu 2 kali. Ngapain itu? Itu kayak berhala sudah. Dilap-lap aja dipakai, enggak. Barang itu dipakai untuk dimanfaatkan, dibeli untuk dimanfaatkan, bukan untuk dipuja-puja kayak gitu. Ngapain, Bu? Nah, ini maka penting sekali. Maka kita pun harus qanaah supaya tidak timbul hutang. Lebih daripada kita harus qanaah, keluarga kita juga perlu diajari qanaah. Karena seringkali, Bu, orang itu qanaah kalau sendirian. Kalau sama anaknya itu biasanya hedon. Tidak semua orang bisa qanaah. Maka ajari keluarga kita untuk qanaah, karena itu insya Allah akan bermanfaat untuk mereka, akan membuat mereka jadi lebih mandiri, punya kekuatan untuk menahan keinginan. Karena banyak orang tidak kuat nahan keinginan, akhirnya memaksakan cari jalan instan yang itu menggadaikan masa depannya, menggadaikan ketenangannya.
Kata Luqman yang di dalam surah Luqman itu, Bu, Luqman kepada anaknya itu, nasihat beliau mengatakan begini, Luqmanul Hakim, utang itu adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Jangan ketemu orang yang ngutangin, pasti nggak nunduk. Makanya ada satu orang, lucu banget ini. Ada satu orang sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Terus kata seorang ustadz, seorang kiai gini, ya Allah itu orang kok sombong sekali. Nah kata kiai yang lainnya yang agak-agak orangnya itu agak entengan gitu ya, orangnya itu agak-agak nyeleneh begitu, Bu. Udah doain aja dia punya utang. Biasanya orang punya utang tuh nggak bisa sombong lagi, udah gitu. Minimal di depan orang yang ngutangin. Tapi enggak juga sih, sekarang kadang yang ngutang lebih sombong daripada yang udah ngutang sombong pula. Galak, lebih galak, Bu ya. Ini jangan sampai ya, jangan sampai lebih galak. Pokoknya memang sudah jatuh tempo kita yang harus proaktif kalau kita yang utang. Orang itu sudah percaya sama kita. Ini adalah aturan di dalam Islam, Bu. Dan kalau kata teman saya, hidup ini tenang kalau 3 hal terpenuhi. 1, tidak punya mertua yang enggak rese. 2, bisa ibadah dengan tenang. 3, enggak punya utang. Itu hidup tenang sekali itu. Nah, kata Rasulullah mengatakan orang yang terbebas dari 3 hal, maka saya jamin surga. 1, sombong. Orang yang mati terbebas dari 3 hal, maka aku jamin surga. 1, tidak ada kesombongan dalam dirinya. Yang kedua, tidak ngambil hak orang lain, tidak korupsi, uhulul. Yang ketiga, tidak punya utang, aku jamin surga untuk dirinya. Jadi kalau ibadah pengen surga, Bu, menghindari utang itu adalah syarat masuk surga. Berarti ini jauh lebih penting daripada kemudian bukan merendahkan ibadah ritual ya, duha apa, ya penting, tetapi lebih penting daripada itu, yuk kita evaluasi. Utang boleh, tapi utang kita itu utang yang perlu apa enggak? Kalau enggak perlu, segera selesaikan. Segera selesaikan. Punya komitmen untuk menutupi. Itu, Bu ya. Baik. Nah, insya Allah kalau nggak punya utang merdeka. Kalau masih punya utang tidak merdeka. Baik. Allah a'lam bishawab, saya kira cukup untuk materinya. Untuk selanjutnya mungkin ada diskusi atau tanya, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Bagaimana pandangan Islam terkait KPR, orangnya yang KPR itu meninggal terus dilunaskan. Berarti cara supaya KPR cepat lunas adalah ngeri banget, Bu ya. Begini. Nah, dalam pandangan saya, oke, masalah beli rumah dengan cara nyicil itu secara hukum sah, aman insya Allah. Memungkinkan, oke, ada cara haram, ada cara halal memang. Tetapi ya kalau ada embel-embel syariah, insya Allah halal. Kalau tidak ada, itu pun ada ulama yang mengatakan tetap halal. Ya, apalagi ini adalah kebutuhan primer. Nah, dan kemudian kalau meninggal yang bersangkutan, kemudian dianggap lunas, bagaimana itu? Itu karena kita sudah membayar asuransi. Pasti yang namanya hutang itu diasuransikan. Ada lembaga penjaminannya. Nanti ada Askrindo, ada Jamkrindo. Nah, itu perusahaan asuransi hutang. Bahkan asuransi ini direasuransikan lagi. Nah, saya yakin beberapa pasti paham lah. Ya. Ada reasuransi lagi dan seterusnya.
Artinya ini adalah kemudian berlapis-lapis. Dan secara Islam bagaimana? Wah, itu harus S2 dulu Bu. Kemudian kalau mau bahas asuransi hukumnya apa, KPR bagaimana, yang halal bagaimana, bedanya yang haram gimana, itu mungkin butuh 1 semester 2 SKS dulu itu. Reasuransi bagaimana, mengasuransikan utang bagaimana, itu panjang kali lebar. Tapi katakanlah ulama khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan secara sistemnya. Tetapi status hutangnya bagaimana? Status hutangnya selesai karena dibayarin orang. Kenapa kok orang itu mau bayarin kita? Karena kita bayar asuransi. Ya gitulah, intinya begitu. Tapi utangnya bagaimana? Intinya utangnya adalah selesai. Tapi ya Allah alam, selesainya itu apakah clear, benar-benar clear, atau masih kayak sahabat tadi, yang kalau belum beres berarti masih bermasalah gitu. Nah itu agak ngeri makanya. Dan mohon maaf, pandangan saya tentang KPR ini membuat orang yang tidak mampu beli rumah jadi ikut bersaing nawar harga, itu masalah. Padahal yang namanya harga itu ditentukan oleh supply dan demand kan. Lah ini supply-nya tidak nambah, namanya rumah tanah kan begitu-begitu aja. Demand-nya yang harusnya tidak segitu, tapi karena ada pinjaman, yang harusnya cuma 10 orang yang nawar, jadi 100 bahkan 200 orang. Kenapa? Karena orang jadi seolah-olah punya duit semuanya. Padahal yang benar-benar punya duit cuma 10 orang. Akhirnya orang yang punya cash malah nggak kebeli-beli tanah. Ini masalah juga ini. Makanya ya ini ngomongin makro ya, ekonomi makro ya, tapi nggak usah terlalu dipikirin lah, itu sudah ada pemangku kebijakan sanaannya. Yang penting pokoknya kita tuh kalau bisa menghindari utang. Tapi insya Allah kalau sudah meninggal dan sudah diselesaikan sama pihak asuransi, semoga itu sudah terselesaikan. Karena memang akan ada uang yang menutup utang itu, gitu ya, yang akan menutup. Dan juga termasuk kalau kita punya kita minjemin orang, terus orangnya meninggal, kok kita bebaskan, itu insya Allah orang itu juga selesai urusannya. Karena kan kita yang punya hak nuntut, kita mau nuntut boleh, kita mau nggak nuntut juga boleh. Nah selama kemudian dikasih kompensasi supaya nggak nuntut, ya selesai urusan. Begitu, semoga bisa dipaham. Allahu a'lam bishawab. Baik. Monggo di belakang kacamata. Ya, monggo silakan Ibu. Iya, monggo pakai mic.